Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan di Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, saya perlu disclaimer dulu di awal teman-teman ya bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman, semuanya ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu. Bisa aja salah ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah gitu. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Jadi Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena masing-masing kan orang punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing kalau ada masalah yang lebih spesifik gitu ya. Dan by the way, sekarang AR sudah bukan tempat untuk konsultasi ya teman-teman. Info terbaru bahwa AR sudah bukan tempat untuk konsultasi. AR itu fungsinya untuk pengawasan saja, bukan untuk konsultasi lagi. Itu info terbaru ya teman-teman. Nanti kita akan bikinin video khusus untuk ini nih. Kenapa AR bisa berubah bentuk dari yang tadinya konsultasi dan pengawasan sekarang hanya pengawasan saja. Sekarang AR hanya pengawasan, teman-teman kalau mau konsultasi sudah tidak bisa ke AR. Mesti ke bagian divisi yang namanya penyuluhan. Di KPP, masing-masing KPP ada penyuluhnya gitu ya. Mungkin supaya nggak bentrok gitu. Nah, Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman setiap hari Senin malam ya, jam 8 malam di live Instagram Pajak Smart. Dan reminder lagi teman-teman, reminder di bulan November ini sudah pertengahan bulan ya, kita masih lanjut program yang masih terbaik dan terdahsyat di dunia persilatan pajak ya, yaitu program STP atau program Siapa Takut Pajak. Ini adalah program pelatihan untuk membantu teman-teman supaya bisa berani menghadapi petugas pajak ya, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga bisa berdebat dengan oknum petugas pajak yang brengsek gitu ya, tanpa lu perlu bayar mahar konsultan pajak gitu. Jadi daripada Anda bayar mahar konsultan pajak, mending Anda belajar sendiri, menguasai sendiri, bisa menghadapi sendiri gitu loh, melalui program ini ya. Jadi jika teman-teman masih ada yang takut dengan petugas pajak, masih punya mindset, "Oh petugas pajak tuh, selalu benar, saya selalu salah," gitu tuh mindset yang salah ya. Jadi, Anda bisa ikut program STP ini solusi yang tepat untuk Anda. Jadi di sini teman-teman akan belajar cara untuk menghadapi petugas pajak gitu, cara untuk menghadapi SP2DK dan sebagainya gitu. Ya, silakan teman-teman bisa masuk ke www.siapatakutpajak.com gitu guys. Nah, khusus November ini kita masih akan ada diskon 80% dan masih ada live coaching setiap hari Jumat malam. Dan semuanya terrecord akan tersimpan di website kita. Oke, dan kita ada komunitasnya teman-teman. Yang paling penting adalah komunitasnya ya, itu yang nggak ternilai nilainya, yaitu komunitas bersama sesama teman-teman untuk kita bisa belajar siapa cara menghadapi pajak gitu. Jadi segera teman-teman bergabung di www.siapatakutpajak.com ya. Jangan sampai ketinggalan teman-temannya, langsung masuk ke komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan sampaikan di kolom komentar ya, ditulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup menjawabnya. Oke. Bapak Wenliang Liu, malam Pak Awan mau tanya dong. Iya Pak Wenliang. Jasa pengurusan transportasi, oke, freight forwarding, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi, freight charge, kena PPN 1%. Maksudnya gimana Pak Awan? Oke, sekarang sudah jadi 1,1 ya. Sekarang sudah jadi 1,1. Jadi yang namanya freight forwarding, kan ada dua jenis tagihan kepada customer. Yang satu tagihan itu adalah tagihan reimbursement, artinya itu yang mesti dibayar langsung oleh si customer kepada pihak ketiga, itu reimbursement, tidak ada pajaknya. Oke. Yang kedua adalah tagihan yang berupa jasa-jasa dari si freight forwarder. Jasa angkut lah, jasa manajemen lah, jasa apalah. Nah, atas invoice yang kedua ini, jasa ini, itu adalah terutang PPN. Jadi si freight forwarding ini harus membuka faktur pajak. Kodenya kalau nggak salah kode 050 kalau nggak salah ya. Coba Bapak cek lagi, kode 050. Artinya apa? Artinya freight forwarding ini dia membuka faktur pajak dengan kode 050. 050 artinya apa? Artinya PPN-nya itu cuma 1,1%. Ya, bukannya 10%, bukannya 11% seperti biasa, tetapi 1,1%. Sebenarnya sih PPN tetap 11%, tetapi DPP-nya yang berubah, teman-teman. Ya Pak Wenliang ya. Jadi DPP-nya yang berubah, artinya dari total invoice-nya yang kena PPN itu hanya 10% saja. Nah, 10% inilah yang kena PPN normal yang 11%.
Nah, alias secara singkat itu 1,1% dari nilai invoice-nya. Gitu Pak ya, semoga paham ya Pak Ben yang begitu freight forwarding memang begitu prinsipnya ya. Jadi PPN-nya itu adalah secara singkat gampangnya adalah 1,1% dan akibatnya dia tidak bisa mengkreditkan PPN masukan. Itu Pak ya, untuk semua freight forwarder. Semoga terbantu Pak Ben yang. Lanjut, Bapak Gomez 5284. Kok izin tanya, kakeknya WNA, beli tanah, daftar atas nama Ani, cucunya, bolehkah? Cucu dari anak laki-lakinya. Cucu dari anak laki-lakinya. Oke. Jadi gini Bu, prinsipnya yang namanya ini kan hibah ya. Ini kan hibah namanya ya. Dia punya duit, dia belikan tanah, tanah itu atas nama orang lain. Itu kan namanya hibah ya. Hibah itu supaya tidak kena pajak hanya boleh dari orang tua kandung kepada anak kandung atau anak kandung kepada orang tua kandung. Oke? Nah, jadi solusinya adalah si kakek ini harus membuat akte hibah atau surat hibah diberikan kepada anaknya, yaitu bapaknya si cucu itu. Ya, diberikan kepada anaknya sejumlah uang sekian. Nah, kemudian si bapaknya bikin lagi akte hibah dari bapaknya kasih ke anaknya, yaitu si cucu itu. Paham ya Pak ya? Mr. A kasih hibah ke Mr. B, Mr. B kasih hibah ke Mr. C. Ini kakek kasih ke cucu. Gitu Pak ya. Ada 2 surat di sini, 1 surat hibah dari sini ke sini, ada 1 surat hibah dari sini ke sini, ada 2 surat hibah. Sehingga ini jadi clear, tidak kena pajak gitu. Dari bapak kasih ke anak tidak kena pajak, dari anak kasih ke anaknya lagi tidak kena pajak. Gitu Pak ya. Paham ya Pak ya? Mudah-mudahan paham Pak Gomez. Jadi intinya hibah tidak kena pajak itu hanya dari orang tua kandung kepada anak atau anak kepada orang tua kandung. Jadi si WNA ini harus bikin surat hibah kepada anak kandungnya, yaitu si bapaknya si cucu itu. Kemudian bapak cucu itu membuat akte hibah lagi kepada si cucunya, si anaknya dia. Gitu. Dan ini semua harus anak kandung ya Pak ya. Anak kandung ataupun anak tiri boleh. Anak tiri tetapi yang sudah resmi secara hukum ya. Gitu. Itu doang sih Pak untuk hibah ya. Semoga terbantu Pak Ibu Gomez ya. Lanjut, Bapak Gomez. Cucu belum umur 18 tahun, tidak ada KTP. Apakah tanah ini daftar sebagai hak milik Anika? Oke, nggak ada masalah mengenai ini di bawah 18 tahun, tidak masalah Pak. Jadi intinya yang penting si Ani ini pegang akte hibah dari bapaknya. Itu paling penting. Jadi si Ani ini nanti ketika dia punya NPWP kan dia akan langsung masukkan harta ini sebagai harta dia dong. Nah, buktinya apa dia punya harta ini? Yaitu akte hibah dari bapaknya atau surat hibah. Tidak wajib notaris ya, tidak perlu notaris. Kalau mau dinotariskan akan lebih bagus kalau bisa dinotariskan, tetapi tidak wajib. Jadi si kakek bikinlah surat hibah kepada si papa, uang. Si papa juga kasih hibah berupa uang kepada si cucu. Nah, cucu inilah yang nanti akan beli tanah itu atau rumah itu atau properti itu. Gitu ya Pak. Jadi nanti ketika si Ani ini sudah punya NPWP, dia tinggal laporkan saja ini harta sebagai milik dia dan dia akan buktikan dengan surat hibah. Gitu Bu Gomez. Semoga terbantu Bu. Bapak Wenliang, kalau Pak apa Bu? Pak, coba ketik lagi, kayaknya kepotong tulisannya. Oke. Bapak Wenliang, PT perorangan apakah bisa PKP Pak Awan? Thanks. Oke, jawabannya Pak Wenliang, mau PT perorangan maupun bukan PT perorangan, siapapun orang pribadi atau CV atau siapapun itu boleh jadi PKP, boleh jadi tidak PKP. Ya, bebas Pak ya. Kalau di bawah 4,8 M, dia boleh memilih mau PKP boleh, tidak PKP boleh. Kalau di bawah 4,8 M ya. Kalau dia di atas 4,8 M, maka dia wajib PKP. Mau dia PT, CV, PT perorangan, orang pribadi atau siapapun. Gitu Pak ya. Intinya prinsip PKP itu kalau di atas 4,8 M omsetnya, maka dia wajib PKP. Kalau di bawah 4,8 M, maka dia boleh memilih mau PKP boleh, mau tidak PKP juga boleh. Mau statusnya apapun itu sama saja. Mau orang pribadi, PT perorangan, PT biasa, CV, itu sama prinsipnya Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Wendang. Lanjut Bapak Is Setiawan. Saya mau tanya Pak, jika kita pembetulan SPT tahun 2019 dan 2020 dengan tambah bayar pajaknya. Oke, secara pembukuan bagaimana inputnya karena pembetulannya dibayar di tahun 2022? Oh, gampang Pak. Di tahun 2000 kan Bapak kan pembetulan nih, pembetulan SPT 19, pembetulan SPT 2020, munculkan yang namanya hutang pajak, Pak. Gitu Pak, sesimpel itu ya. Jadi jurnalnya adalah hutang pajak.
Gitu. Hutang pajak, biarkan itu memang muncul di situ sebagai hutang pajak. Nanti dibayar di 2022, hutang pajaknya tinggal di debit saja. Hutang pajak di debit, nah kreditnya itu bank. Gitu Pak, sesimpel itu ya, nggak usah ribet, santai. Nah, semoga terbantu Pak Is Setiawan. Lanjut, Bapak Billy Chen. Untuk PT, setelah RUPS dividen ke notaris, paling lama berapa lama sudah mesti transfer ke masing-masing rekening pemegang saham? Saya rasa nggak ada aturan spesifiknya sih Pak Billy, saya rasa nggak ada aturan spesifik, ya semakin cepat semakin baik sih. Ya kalau bisa jangan sampai berbulan-bulan lah. Kalau bisa begitu sudah ketok palu, RUPS, notaris sudah sah, ya udahlah 1 minggu 2 minggu kemudian ditransfer aja. Tetapi setahu saya tidak ada aturan secara pajak ya. Pajak nggak peduli mengenai hal ini. Paling para pemegang sahamnya aja nanti minta cepat-cepat ditransfer. Gitu Pak Billy. Saya mau bantu Pak Billy. Lanjut, Ibu Intama 222. Kawan, apakah boleh pusat menerbitkan faktur pajak ke cabang dengan nilai pokok barang? Setahu saya boleh sih Bu. Ini untuk 1 bulan saja menunggu efektifnya pemusatan PPN cabang ke pusat yang berlaku mulai bulan depan. Nah, setahu saya boleh sih Bu, nggak ada masalah sih mengenai hal ini. Kita kasih tahu aja ke orang pajak memang begitu faktanya gitu kan, saya kirim barang ke cabang atau sebaliknya, ya kita nggak ambil profit gitu, nanti profitnya terjadi di sana gitu. Toh anyway pada akhirnya kan kita tetap lapor secara konsolidasi ke pusat, gitu sih Pak Ibu Intama. Saya rasa nggak ada masalah Bu, semoga terbantu Pak Ibu Intama. Lanjut, Ibu Lydia Setiawan. Kok kalau toko pakai PT perorangan, pembeliannya non faktur pajak. Oke, 3 tahun kemudian kalau kita buat lagi PTP yang baru, apa nggak repot mau urus NIB lagi? Apa AR nggak curiga? Oke, pertanyaan pertama adalah mengenai urus NIB itu repot atau tidak repot? Jawabannya tidak repot, Bu. Jadi sekarang itu bikin NIB itu sangat-sangat mudah, semuanya via online. Gitu Bu ya. Jadi bikin PTP, NIB-nya itu via online. Tinggal klik, 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 udah selesai. Jadi NIB itu sangat mudah. Oke, satu. Yang kedua, mengenai AR curiga. Biar aja AR curiga. Biar aja Bu, biar aja AR curiga. Dan nggak ada masalah kok. Ibu jawab jujur apa adanya. Nanti kalau AR bilang, Pak, Bu Lydia, ini kan PT perorangan sama kayak yang kemarin. Ya, Ibu tinggal jawab, iya betul Pak. Emang masalahnya di mana? Emang kenapa masalahnya? Oh, AR akan bilang gini, berarti kan Ibu sengaja bikin PT perorangan baru untuk menghindari pengenaan PPh umum. Ibu mau tetap mempertahankan 0,5%. Kan nanti AR akan ngomong gitu. Kita jawab jujur, Bu. Iya, Pak AR, betul sekali. Emang kenapa, Pak? Salahnya di mana? Tanya dia. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah, Bu. AR juga apa namanya? Maklum ya, dia juga ngerti ya sebenarnya ini adalah peraturan yang diperbolehkan gitu, Bu. Diperbolehkan, tidak ada aturan yang dilanggar gara-gara ini. Yang penting Ibu tetap bayar pajak kan? Ibu tetap bayar pajak dengan skema yang termurah yang menurut kita termurah gitu ya. Selama tidak ada peraturan yang dilanggar ya nggak ada masalah. Gitu sih, Bu. Jadi mengenai AR curiga itu normal-normal saja, kita jelaskan apa adanya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Lydia. Lanjut, Bapak Billy Chen. Bagaimana lapor realisasi investasi free pajak dividen 10% yang paling lambat Maret di tahun berikutnya? Oke, caranya adalah Bapak masuk ke DJP online, Bapak pilih yang namanya layanan, kemudian pilih yang namanya e-reporting investasi, Pak. Ya, pilih e-reporting investasi di menu KSWP atau menu layanan gitu deh, lupa saya. Menu KSWP atau menu layanan, menu layanan, terus pilih yang namanya e-reporting investasi. Nanti di situ pilih, Pak. Ada namanya e-reporting investasi untuk dividen. Gitu. Semoga terbantu Pak Billy Chen. Lanjut, Bapak Wen Liang Liu. Kenapa pengusaha jasa transportasi atau freight forwarder kalau mendapatkan customer BUMN, perusahaan BUMN-nya suruh buka faktur 030 ya Pak? Oh, oke. Mengenai kode faktur saya kurang pasti nih Pak, apakah 030 atau 050. Setahu saya 050, tetapi coba cek lagi Pak ya, saya belum pasti mengenai ini kodenya. Yang penting kan dia sudah betul PPN-nya itu pakai 1%, ya 1,1% ya PPN-nya. Gitu sih Pak, pakai DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lain itu setahu saya 050. Tetapi Bapak coba cek lagi Pak ya, itu tinggal masalah cek lagi sih, tinggal cek di e-faktur yang mana yang betul. Gitu Pak. Semoga terbantu ya Pak ya. Tinggal pastikan aja di e-fakturnya mana yang betul, 030 atau 050. Gitu. Nggak masalah sih. Yang penting tarifnya betul ya, tarifnya pakai yang 1,1%. Semoga terbantu Pak Wen Yang Lim. Ibu Intama. Ini tadi Pak ya, tadi Bu ya sama ya. Apakah boleh pusat menerima faktur pajak ke cabang? Oke, sama tadi ya, Bu. Boleh Bu. Menurut saya sih boleh-boleh saja ya, karena ini cuma masalah PPN doang. Masalah 1 bulan doang, gara-gara menunggu pemusatan kan, harusnya nggak ada masalah sih.
tinggal ngomong ke AR-nya aja. Emang seperti itu apa adanya. Gitu. Semoga terbantu, Bu Intama. Bapak Meliang, ya Pak Wan. Oke Pak, ya Pak. Ibu Lydia Setiawan, kalau bangun ruko dengan luas 800 meter dengan biaya misalnya 1 M, oke. Bahan 750 dan tukang 250. Kita bayar KMS terhadap 1 M kalikan 2,2, lalu ongkos tukangnya apa perlu bayar PPh 21? Oh, tidak perlu. Ibu ini PT atau orang pribadi ya? Kita pakai tukang harian saja. Oke, Ibu ini PT atau orang pribadi? Kalau Ibu orang pribadi, maka langsung saja dikalikan 2,2% kalikan 1 M, tidak ada PPh-nya karena Ibu orang pribadi ya, tidak ada kewajiban memungut PPh 21. Oke. Kemudian kalau Ibu perusahaan, maka ada kewajiban untuk itu. Kalau Ibu PT atau CV atau PTP, maka Ibu ada kewajiban untuk potong PPh 21. Gitu sih, Bu. Jadi atas ongkos tukang itu yang 250 itu ada kewajiban untuk PPh 21-nya kalau Ibunya perusahaan ya. Perusahaan. Gitu, Bu. Cuma nanti Ibu bisa hindari dengan cara ini. Tukangnya itu dibikin penghasilan itu aja, dibikin pegawai tidak tetap gitu. Jadi bukan pegawai ya, tetapi kategorinya itu pegawai tidak tetap. Itu bisa menghindari PPh 21 kalau dia punya penghasilan di bawah 4,5 juta sebulan. Gitu Bu Lydia. Semoga terbantu Bu Lydia. Oke, lanjut. Bapak Hendrik Tatan. PPN final apa kabar ya? Waduh, PPN final ya. Gimana kabarnya ya? Kita belum tahu ya PPN final. Saya sih rasa akan nggak lama lagi lah ya. Saya rasa nggak lama lagi PPN final. Negara juga lagi butuh pendapatan tambahan lagi. Kita tunggu ya Pak ya, PPN final ya. Kita tunggu ya. Saya rasa PPN final ini akan jadi game changer. Akan jadi perubahan total dalam mekanisme PPN kita ya. Karena kan ini membuat sederhana, tetapi merusak sebenarnya. PPN final itu bikin sederhana kan, cuma bayar 1, 2, atau 3%, tetapi rusak sistemnya. Jadi pemerintah sangat berhati-hati, jangan sampai salah langkah gitu loh. Pasti pemerintah itu berusaha membuat PPN final ini bagus, tetapi juga penerimaan negara tidak turun gitu. Nah, nanti bagaimana caranya kita tunggulah ya. Semoga terbantu Pak Hendrik. Bapak Kadek Sudiarta 1691. Izin tanya jika menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang, apakah objek PPh 23? Jelas Pak, objek PPh 23 ya, sudah pasti ya. Jadi semua yang namanya jasa adalah objek PPh 23. Oke. Sekarang kalau ekspedisinya itu ekspedisi swasta yang kita deal pakai tracking gitu, itu potong PPh 23 seperti biasa ya, 2%. Tetapi kalau JNE, Tiki, kemudian yang gitu-gitu ya, biasanya agak susah potong PPh 23. Tetapi coba diomongin deh, kalau memang rutin sama JNE gitu, coba ngomong ke internalnya, kita mau potong PPh 23 gimana caranya. Gitu, Pak. Kalau memang nggak bisa dipotong, ya udah kita tanggung. Terpaksa kita gross up, kita tanggung. Gitu, Pak. Tetapi yang jelas, semua jasa, termasuk jasa ekspedisi, adalah objek PPh 23. Semoga terbantu, Pak Kadek Sudiarta. Bapak I Setiawan, berarti laporan keuangan harus direvisi, Pak. Tadi Bapak mengenai apa ya? Tadi Pak I Setiawan mengenai jurnal itu ya, gara-gara ada jurnal hutang pajak Pak ya. Betul Pak, jadi laporan keuangan harus dibetulkan. Kan Bapak kan nambah bayar pajak nih. Gara-gara Bapak nambah bayar pajak kan otomatis terjadi pembetulan SPT dong. Nah, waktu pembetulan SPT itu salah satu yang dibetulkan adalah jurnal mengenai hutang pajak itu. Ada jurnal baru yang namanya hutang pajak. Ya, beban pajak pada hutang pajak. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Is Setiawan. Ibu Gomez, berarti ke depannya bukti akte hibah ya Betul Bu, akte hibah atau surat hibah juga boleh kalau malas ke notaris ya. Dokumen yang membuktikan hubungan antara kakek, anak, dan cucu ya Betul Bu, betul. Jadi akte hibah pertama dari kakek kepada si bapak, berarti kan sah. Akte kedua adalah dari bapak ke cucu. Bapak ke cucu, ke anaknya gitu ya, itu sah. Jadi sehingga kedua-dua hibah ini adalah hibah yang resmi dari orang tua kandung kepada anak kandung, tidak kena pajak. Bukan objek pajak maksudnya, Bu. Gitu. Semoga terbantu, Bu Gomez. Lanjut. Bapak Acuang 29. Malam kawan, sehat selalu. Malam Ko Acuang, sehat selalu. Bapak Acuang 29. Sekarang AR katanya bukan jadi tempat curhat wajib pajak. Tapi sekarang AR bertugas jadi apa? Dan kalau mau curhat ke siapa sekarang Ko Awan di kantor pajaknya? Oke. Jadi yang saya tahu Pak ya, update terbaru, AR itu kan dulu punya fungsi kan pengawasan dan konsultasi. Sekarang tuh konsultasi dihilangin.
Jadi AR hanya tugasnya untuk pengawasan saja. Artinya tugasnya untuk kirim SP2DK, bikin pemeriksaan, kemudian nagih-nagih pajak, kemudian pokoknya yang tugasnya pengawasan, yang suruh kita bayar pajak, intinya itu. Nah, kalau kita mau konsultasi, di semua kantor pajak ada satu divisi baru, namanya penyuluhan. Ya, dari dulu sudah ada sih, dari dulu sudah ada penyuluhan ini, cuman sekarang betul-betul difokuskan. Kalau mau konsultasi jangan ke AR, tetapi ke sini, yaitu ke bidang penyuluhan. Di semua KPP di lantai satunya itu ada penyuluhan di situ. Ada satu meja yang tempat penyuluhan. Disitulah kita bisa konsultasi, gitu. Selama ini kan orang mungkin agak segan ya kalau ngomong ke AR ya. Mau konsultasi ke AR, nanti malah takut dijebak, malah takut disuruh bayar pajak dan sebagainya. Nah, sekarang nggak usah lagi ke AR, langsung ke bidang penyuluhan, gitu. Nah, penyuluh ini adalah memang orang-orang yang spesialis dari kantor pajak khusus untuk membantu kita. Jadi ibaratnya konsultan pajak di dalam KPP, gitulah, tetapi gratis, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Acong. Bapak Meli 9423, Ibu ya. Malam, Pak. Malam, Bu. WNI sudah kerja di luar negeri selama 4 tahun dan pulang ke Indonesia untuk menetap dan membawa uang, terus beli rumah dan mobil. Apakah asetnya harus lapor dan bayar pajak? Oke, pertama, apakah asetnya perlu lapor atau tidak perlu? Jawabannya perlu, Bu ya. Perlu dilapor asetnya. Nanti ketika dia sudah bikin NPWP di Indonesia, ataupun dia sudah punya NPWP di Indonesia, nanti tinggal laporkan di SPT yang terbaru, laporkanlah semua harta dia. Baik itu uang, mobil, properti, semua dilaporkan di bagian harta. Oke. Kemudian di lampiran 3 di bagian bukan objek pajak, dia tulis di situ tuh, bukan objek pajak lainnya. Nah, nilai rupiahnya dia tulis senilai dengan total asetnya dia, yang dia bawa pulang itu. Dan termasuk aset-aset dia yang sekarang ini. Itu Bu ya. Jadi di bagian harta dia lapor semua harta, di bagian penghasilan yang bukan objek pajak, dia laporkan bukan objek pajak lainnya senilai totalnya itu. Oke, itu aja sih, Bu. Nah, kemudian yang kedua, apakah perlu bayar pajak? Jawabannya tidak perlu. Jadi semua penghasilan yang dia hasilkan di luar negeri yang sudah lama lebih dari 183 hari, itu semua sudah bebas dari pajak di Indonesia. Paling bayar pajak di sana aja kan. Nah, di Indonesia sudah tidak kena pajak. Dia tinggal bawa pulang, laporkan saja di sini, tidak usah bayar pajak tambahan lagi. Gitu Bu Meli. Semoga terbantu Bu Meli. Bapak Asri Wiryani. Malam Pak Awan. Malam Pak. Bagaimana perhitungan pajak untuk karyawan kapal pesiar yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari, tapi tidak berniat untuk tinggal di luar negeri, dan selama ini gaji tidak dipotong oleh perusahaan tersebut? Thanks, Pak. Oke, jadi gini, sepanjang dia bisa membuktikan kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia sudah bukan subjek pajak dalam negeri. Dia adalah subjek pajak di luar negeri, sehingga penghasilan dia itu sudah bukan objek pajak di dalam negeri sini. Gitu sih Bu Asri. Terlepas dia di sana tuh dipotong ataupun tidak dipotong itu sudah bukan urusan kita. Di Indonesia tuh sudah tidak peduli. Di sana sudah dibayar atau belum dibayar pajaknya. Di sana tuh dia dipotong atau tidak dipotong tuh kita nggak peduli. Sepanjang dia bisa membuktikan kalau penghasilannya itu berasal dari luar negeri, di mana dia lebih dari 183 hari di luar negeri. Setahu saya seperti itu sih Bu. Gitu. Nah cuman Bu Asri, ada peraturan terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja, orang itu supaya jadi SPLN harus mengajukan surat. Nah, harus mengajukan surat supaya dia bisa jadi SPLN. Nah, Ibu coba cek di Google ada PMK-nya tuh. Ada formulir yang mesti dia isi supaya dia bisa qualified sebagai SPLN, subjek pajak luar negeri. Gitu. Nah, itu aturan baru tuh. Kalau dulu kan nggak usah. Kalau dulu kan otomatis. Lebih dari 183 hari, maka dia otomatis SPLN. Kalau sekarang ada PMK-nya, ada surat yang mesti dia isi. Gitu sih, Bu Asri. Semoga terbantu, Bu. Jadi nggak usah khawatir kalau di luar negeri, dia bisa buktikan dengan paspor kan. Dengan paspor dia buktikan bahwa dia sudah ada di luar negeri lebih dari 23 hari, maka dia sudah bukan objek pajak dalam negeri. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Asri. Lanjut. Bapak Gomez. Bu Gomez, terima kasih kawan. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Bapak Yosep. Kawan, malam. Malam, Ko Yosep. Apakah ada kabar PPN final? Sudah ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya. PPN final sampai sekarang belum ada. Ini adalah yang ditunggu-tunggu ya oleh semua orang, termasuk saya juga menunggu gitu. PPN final ini sangat-sangat membantu orang sekali. Tetapi kan kalau PPN final ini terbit, semua orang akan pindah ke sini, ya kan? Semua orang akan pindah ke PPN final ini. Nah, negara berusaha mencegah ini, gitu. Negara nggak mau juga nih gara-gara PPN final terbit, semua orang jadi PPN final. Negara nggak mau seperti ini, gitu. Jadi aturan ini harus dibikin dengan sangat hati-hati. Gitu sih Pak. Jadi kita tunggu ya bagaimana peraturan ini terbit, nanti bagaimana efeknya. Yang pasti itu sudah ada di undang-undang ya. PPN final itu sudah ada di undang-undang. Tinggal kita tunggu aja penerapannya bagaimana.
gitu. Sampai sekarang belum ada kabar sih. Kita tunggulah karena negara juga berhati-hati. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Yosep. Lanjut. Pak Wenliang Liu. Tarifnya tetap 11%, disuruh pihak BUMN untuk buka faktur pajaknya. Karena pihak BUMN yang setor pajak untuk pengusaha freight forwarding. Pak Wenliang kepotong. Gimana itu pajaknya? Pak Awan. Oh, oke. Jadi gini, minta WP ini ngomong ke AR. Ngomong ke AR-nya, Pak AR, ini customer saya BUMN minta saya untuk buka 030 dengan PPN 10%, Pak. Boleh nggak begitu? Kalau AR yang memperbolehkan ya sudah nggak apa-apa. Saya rasa nggak ada masalah karena PPN itu kan dibayar langsung oleh si BUMN ya. Tapi harusnya sih nggak tetap sih. Harusnya tetap pakai 050 sih. Tapi gara-gara DBUMN dia minta 030. Coba ngomong ke AR-nya Pak ya, bagaimana solusinya? Karena si pihak customer saya wajib gitu. Customer saya minta saya buka 030 dengan PPN 11% gitu Pak. Coba ngomong ke AR-nya. Seharusnya sih nggak ada masalah, karena BUMN sendiri kan dia bayarin PPN-nya kan. Mestinya nggak ada masalah. Cuma ngomong ke AR dulu ya biar nggak salah. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Menjang. Ibu Puji Priyatim 03. Malam kok. Malam Bu Puji. Gimana Bu Puji? Lanjut. Bapak Ibu Santi Liu. Malam Pak Awan. Kalau PTP ambil dividen seperti PT biasa, oke. Nah, Bu Santi, sampai hari ini kita masih belum jelas. PT perorangan pakai metode dividen seperti biasa, seperti PT biasa kah? Atau pakai metode prefer seperti CV? Oke. Ada orang yang berpendapat bahwa PT perorangan sama seperti PT biasa, yaitu pakai dividen. Dia boleh pakai dividen dan boleh bayar gaji kepada direkturnya. Nah, kenapa dia berargumen seperti itu? Dia bilang namanya PT. Kalau namanya sudah PT, berarti kan dia sama seperti PT biasa. Gitu, perlakuannya menggunakan dividen. Gitu. Alias si direktur boleh digaji. Oke. Tetapi ada beberapa orang, termasuk saya, berpendapat bahwa PT perorangan ini uangnya diambil oleh direktur sama seperti prefer. Adalah prefer, sama seperti CV. Alasannya apa? Alasannya adalah saham-saham kepemilikan modal para direkturnya di PT perorangan itu tidak terbagi atas saham. Gitu. Jadi kalau kita melihat ke undang-undang dan peraturan pajak gitu ya, selalu yang namanya dividen dan non dividen itu dibedakan dengan cara dividen itu adalah untuk yang terbagi atas saham. Prefer itu untuk yang tidak terbagi atas saham, termasuk CV, persekutuan, organisasi, yayasan dan sebagainya itu semuanya menggunakan metode prefer dengan alasan tidak terbagi atas saham modalnya. Nah, PT perorangan itu tidak terbagi atas saham. Gitu. Jadi ada dua pendapat ya, dan saya tidak menolak kedua-duanya sih. Cuman saya lebih condong ke prefer. Tetapi ada orang yang berpendapat ini dividen juga boleh saja. Dan teman-teman saya juga ada banyak pakai dividen, ada banyak pakai prefer. Jadi nggak jelas gitu Pak. Gitu Bu Santi. Jadi intinya sih nggak ada masalah. Kalaupun dividen juga sama sih, walaupun dividen kan tetap bisa 0% kan. Prefer juga 0%. Dividen pun bisa 0% kalau diinvestasikan 3 tahun. Jadi pada prinsipnya itu sudah 0% semua sih. Cuman tergantung ibu lebih sepakat pakai yang mana? Pakai yang dividen atau pakai prefer? Gitu sih Bu Santi. Semoga terbantu Bu Santi. Lanjut, Bapak Is Setiawan, pembetulan SPT. Iya Pak Is, nanti Bapak perlu pembetulan SPT, kemudian bikin satu jurnal yang namanya beban pajak pada hutang pajak ya. Munculkan hutang pajak di neracanya. Gitu Pak Is Setiawan. Semoga terbantu Pak. Bapak Ferik Chan. Selamat malam Pak Wan. Malam Pak Ferik. Izin untuk bertanya. Kalau PPN KMS WPOP tidak dibayar, lantas ketahuan oleh KPP, apa kena denda? Iya Pak, kena denda. Kalau ketahuan, disuruh bayar, kena denda, iya. Tetapi biasanya petugas pajak itu suka ini, bantuin gitu. Maksudnya, kalau bikin KMS itu 3 tahun yang lalu, daripada 3 tahun yang lalu pembetulan, ya udah deh laporkan di tahun terbaru aja deh, gitu. Seolah-olah dibikin tahun ini, gitu. Jadi nggak kena denda, gitu. Kadang-kadang AR suka bantuin begitu. Tapi kalau AR-nya nggak mau, ya udah harus pembetulan SPT di tahun tersebut dan harus lapor dendanya, bayar dendanya. Gitu sih Pak Ferry. Semoga terbantu Pak Ferry. Bapak Gomez, Bu Gomez, terima kasih kawan, terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Ibu Gomez, Pak Awan is the best, terima kasih Ibu, sama-sama. Lanjut. Ibu Komala, malam Bu Komala. Mau tanya, kalau pajak digunggung, kemudian diperiksa nggak?
Enggak Bu, nggak ada masalah. Pajak digunggung ataupun tidak digunggung tidak akan bikin kita diperiksa atau tidak diperiksa sih. Setahu saya nggak ada hubungan antara gunggung dengan diperiksa. Kemudian karena PT kita ada jual di Tokopedia juga. Nah, bisa bisanya yang mereka butuh bukti apa ya jika diperiksa? Oke, kalau Tokopedia Bu, Ibu tinggal kasih aja daftar penjualan di Tokopedia, itu semua sudah pasti digunggung. Karena yang namanya Tokopedia udah pasti end user. Gitu sih Bu, ya. Jadi yang namanya Tokopedia sudah pasti end user, walaupun dia distributor kita udah nggak peduli. Pokoknya ini adalah end user. Tokopedia itu end user, gitu. Jadi sudah pasti boleh digunggung kalau untuk Tokopedia. Tinggal kasih aja daftar penjualan di Tokopedia-nya. Gitu sih Bu Kamala. Saya mau bantu Bu Kamala. Bapak Arif Sadulur. Pak mau tanya, di aturan baru, fasilitas mobil untuk staf itu bisa dibiayakan semua ya Pak? Betul Pak. Terus nilai untuk fasilitas ini dimasukkan ke gaji, nilainya dari penyusutan apa dari mana Pak? Makasih Pak. Oke, jadi fasilitas mobil itu Bapak punya dua pilihan. Pakai cara yang lama boleh, pakai cara yang baru boleh. Cara yang lama itu adalah ini mobil tetap jadi milik perusahaan, bukan gaji ya. Tetap jadi milik perusahaan, nanti penyusutannya tetap boleh disusukan seperti biasa. Oke, kalau mobilnya itu mobil direksi, maka disusukan 50% seperti biasa ya. Bensinnya, penyusutannya, kemudian beban-beban sehubungan dengan mobil ini boleh dibiarkan 50% seperti biasa yang zaman dulu. Yang terbaru adalah mobil ini tidak diakui sebagai milik perusahaan lagi, Pak. Mobil ini langsung diakui sebagai gajinya si direksi. Itu yang terbaru ya. Jadi Natura ini langsung diakui sebagai gaji direksi. Dan mobil ini pun jadi mobil direksi. Gitu, Pak. Mobil si orang pribadi itu. Jadi sama aja Bapak kasih dia gaji berupa mobil. Tambahan mobil gitu. Sehingga potong PPh 21. Jadi potong PPh 21, maka atas beban gaji ini boleh dibiayakan. Maksudnya gitu, Pak. Gitu ya. Cuman potong PPh 21 ya, gitu. Semoga terbantu Pak Arif Sadulur. Bapak I Setiawan. WNI sudah kerja di luar negeri sejak Januari dan sekarang ajukan NE, tapi ditolak. Alasannya AR minta bukti bahwa dia di luar negeri, contoh kopi paspor. Boleh Pak, tinggal kopi aja. Kopi paspor aja Pak. Kan di situ bisa bukti. Kan ada stempel tuh, stempel tanggal berapa dia keluar dari Indonesia, stempel tanggal berapa dia pulang, stempel tanggal berapa dia pergi lagi. Intinya, dalam 1 tahun, dia lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia sudah subjek pajak luar negeri. Gitu sih Pak Setiawan. Semoga terbantu Pak. Ibu Meli 9423. Pak Wan, kalau PT melakukan pembetulan SPT di HPP dan membayar pajak yang kurang bayar, apakah masih kena denda 24%? Jawabannya iya, Bu. Dan apakah pajak yang dibayar sekarang diakui sebagai biaya pajak tahun ini atau koreksi fiskal? Oke. Jadi yang pertama adalah pembetulan SPT kemudian menghasilkan kurang bayar pajak, apakah kena denda? Jawabannya iya. Oke, dendanya berapa duit? Bukan 24% ya, tapi yang 1,5, 1,8, 1,3. Jadi persentase per bulan itu berbeda-beda. Gitu, Bu. Tinggal jumlah berapa bulan dia terlambat aja, berapa bulan dia terlambat lapor aja. Itu satu. Kena denda atau tidak kena denda? Jawabannya kena denda. Kemudian yang kedua, apakah beban pajak itu diakui sebagai biaya pajak tahun ini atau koreksi? Nah, jawabannya adalah itu beban pajak tahun yang bersangkutan, bukan tahun ini, Bu, ya. Itu adalah beban pajak di tahun bersangkutan, kemudian munculkan hutang pajak. Nah, tahun ini itu hanya pembayaran pajaknya saja. Tahun ini hanya menjurnal hutang pajak pada bank. Tidak ada beban di tahun ini, tahun sekarang ini. Jadi beban itu adalah beban di tahun yang bersangkutan, yang pembetulan SPT itu. Oke. By the way, anyway, yang namanya beban pajak itu perlu koreksi fiskal. Gitu ya, Bu. Semua beban pajak itu dikoreksi fiskal. Gitu, Bu. Semoga terbantu Bu Meli. Ibu Wenliang, terima kasih infonya Pak Wan. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Komala, kalau orang pribadi sudah tinggal di luar negeri sejak lama, tetapi masih punya aset di Indonesia dan masih ada perubahan aset dijual atau beli, apakah kita perlu lapor pajak setiap tahun? Jawabannya perlu Bu Komala. Jadi orang itu mau di luar negeri ataupun di Indonesia, kalau dia punya NPWP Indonesia, alangkah baiknya dia lapor tetap di Indonesia, tetap lapor pajak di Indonesia. Itu sih Bu. Nah cuman semua penghasilan dia di luar negeri dia laporkan sebagai bukan objek pajak lainnya di dalam negeri ini. Gitu di SPT dia. Nanti di lampiran 3 di bagian bukan objek pajak, di bagian bukan objek pajak lainnya dia laporkan di situ. Gitu sih Bu. Gampang sih. Ya. Nanti harta-harta dia dalam negeri maupun di luar negeri tetap dilaporkan di SPT dia di Indonesia. Gitu Bu.
Semoga terbantu Bu Kamala. Ibu Santi Liu. Pak Awan, buat PT perorangan hanya perlu satu pengurus saja, yakni direktur, dan tidak perlu komisaris ya Pak. Thanks. Betul Bu Santi, yang namanya PT perorangan cuma ada satu orang yang mendirikan, yaitu satu orang ini, dan hanya dia satu-satunya, yaitu direktur. Tidak ada komisaris. Ya, komisaris itu hanya ada di undang-undang PT. Kalau PT perorangan tidak ada komisaris, hanya ada satu, yaitu direktur, dia sendiri orangnya. Gitu Bu Santi Liu. Semoga terbantu Bu Santi. Ibu Mercy Balok. Kalau UMKM 1 tahun omset apa? Mohon maaf Bu Mercy, kepotong Bu Mercy, boleh diketik lagi. Kalau UMKM gimana Bu? Sorry kepotong. Lanjut. Ibu Mercy Balok. UMKM omset kalau tidak sampai 500 juta dalam setahun berarti tidak bayar pajak final. Betul Bu Mercy, betul ya betul. Buat teman-teman yang di bawah 500 juta omsetnya setahun, ini untuk UMKM ya, tidak usah bayar pajak, tidak usah lapor bulanan. Cukup nanti lapor di SPT tahunan saja. Itu Bu Mercy ya. Untuk UMKM yang punya omset di bawah 500 juta, tidak usah bayar bulanan, tidak usah lapor bulanan. Hanya perlu lapor tahunan saja nanti di SPT tahunan tahun depan. Gitu Bu Mercy, semoga terbantu Bu Mercy. Ibu Puji Priyatin. Malam kawan. Kalau kita pekerjakan tukang pembayarannya ke kepala tukang, gimana perhitungan PP21-nya? Karena kita tidak tahu jumlah tukang yang dipekerjakan. Oke. Jadi Bu Puji mesti ngomong ke kepala tukang. Kepala tukang ini mau nggak saya potong atas seluruh invoice ini? Gitu. Nanti nilainya gede, nilainya besar. Nah, kalau si kepala tukang ini tidak mau dipotong nilainya besar, tolong dong dikeluarkan si A berapa, si B berapa, si C berapa, si D berapa, kepala tukangnya berapa. Sehingga kita punya data. Kalau kita punya data, kita bisa bilang, oh yang ini di bawah PTKP, yang ini di bawah PTKP, kita nggak usah potong. Kalau di atas PTKP, kita potong. Gitu, Bu. Jadi ngomong kepala tukangnya, kalau dia nggak mau kasih detail, maka atas seluruhnya kita potong PP21. Dianggap satu orang doang. Dianggap satu orang, gitu, nilai besar. Tetapi kalau dia mau dipotong kecil, ya udah tolong dipisah dong, tolong dibikin detail dong, si A, si B, si C berapa masing-masing, kita akan potong hanya yang perlu dipotong saja. Oke? Nah, solusi lainnya, ngomong ke kepala tukang ini, bikinlah PT perorangan. Jadi dia itu gampang, tinggal kasih jasa manajemen, kita potong PPh 23 saja. Atau PPh 0,5%, malah lebih murah lagi. Gitu Pak, gitu Bu Puji. Ngomong ke Pak tukangnya itu. Semoga terbantu Bu Puji. Oke, Bapak It's Helena, Ibu Helena. Malam kok, malam Bu Helena. Kalau misalnya kita diberikan uang oleh anak yang bekerja di luar negeri, apakah dikenakan pajak? Jawabannya tidak. Tidak kena pajak ya. Ini anak kandung Bu ya. Jadi anak kandung kasih ke mama kandung atau mama kandung kasih ke anak kandung itu adalah hibah yang tidak kena pajak ya, bukan objek pajak. Oke. Nanti di SPT tahunannya Ibu, yang si Ibu nih tinggal bikin satu lampiran 3-nya di bagian bukan objek pajak ya, ada penghasilan hibah namanya. Nomor 1 ya, penghasilan hibah Ibu tuliskan berapa sih jumlah uang yang Ibu terima dari anak selama setahun. Gitu, laporkan di situ sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Gitu Bu, nggak ada masalah. Jadi kalau anak kandung mau dalam negeri, mau luar negeri, kasih ke orang tua itu adalah hibah yang bukan objek pajak. Semoga terbantu Bu Helena. Bapak Ferik, makasih Pak Wan, mantap bro. Ya, makasih bro, makasih Pak Ferik, sama-sama. Lanjut, Ibu Mercy Balo. Malam Pak, sampai akhir tahun ukuran UMKM omset tidak mencapai 500 juta atau kurang dari 500 juta bagaimana? Jawabannya Ibu santai-santai saja, duduk-duduk manis saja Bu, tidak usah bayar apa-apa, tidak usah lapor apa-apa. Nanti di SPT tahunan Ibu laporkan Ibu punya omset berapa, Januari, Februari, Maret, sampai Desember berapa. Yang penting totalnya masih di bawah 500 juta, maka tidak ada pajak yang perlu Ibu bayar. Gitu Bu. Ya, terima kasih sama Pak Jokowi, sama Bu Sri Mulyani. Jadi, kalau UMKM masih punya omset kecil di bawah 500 juta, tidak usah bayar sama sekali, tidak usah lapor bulanan. Cukup lapor di SPT tahunan saja. Gitu Bu Mercy. Semoga terbantu Bu. Lanjut, Ibu Cina Tena. Malam Pak Wan, malam Bu Cina. Apakah agen JNT Cargo boleh memakai tarif PP23? Agen JNT Cargo. Oke, bentuknya itu PT, CV, atau PT perorangan Bu. Nah, kalau bentuknya PT, setahu saya boleh. Kalau punya omset masih di bawah 4,8 M setahun ya. Nah, caranya gimana untuk memastikan? Coba Ibu datang ke DJP Online, masuk ke DJP Online, buka menu KSWP. Ya, menu KSWP, maka Ibu pilih yang namanya Surat Keterangan PP23.
Oke. Kalau bisa terbit surat keterangan PP23, maka dia qualified UMKM. Pakai PP23. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa terbitkan suketnya, maka dia tidak qualified. Dia harus menggunakan tarif PPh umum. Gitu, Bu. Ibu Cina Tena ya. Jadi, untuk memastikan orang itu qualified atau tidak qualified PP23, dia perlu meminta surat keterangan PP23 di menu DJP online di bagian KSWP. Gitu, Bu. Supaya pasti ya. Setahu saya bisa kalau dia PT. Kalau dia CV, coba Ibu pastikan lagi minta suketnya. Kalau suketnya dapat, berarti bisa. Kalau suketnya nggak dapat, berarti nggak bisa. Gitu, Bu Tena. Semoga terbantu, Bu Tena. Lanjut. Bapak Acuang 29. UMKM bulan kedua sudah lewat 500 juta omsetnya. Tapi dari awal bulan selalu bayar pajak UMKM 0,5%. Nggak apa-apa ya, Ko? Oke, jadi gini, Bapak perlu kurangin pajaknya nanti ya. Jadi, kalau Bapak masih punya omset 4M ke bawah, masih aman. Tetapi kalau Bapak punya omset 4M,5 contohnya, nanti bisa Bapak dikira punya omset 5M. Gitu. Karena kan dari awal bulan sudah bayar nih. Kalau dari awal bulan Bapak sudah bayar pajak, maka otomatis di bulan pertama pun Bapak sudah punya omset lebih dari 500 juta. Gitu, Pak ya. Jadi, jangan salah buat teman-teman ya, kalau memang tidak perlu bayar, jangan dibayar. Ya, kalau dibayar, berarti kan seolah-olah mengakui punya omset 500 juta itu sudah di depan, di awal bulan. Gitu sih, Pak. Jadi, kalau Bapak hitung-hitung tambah 500 juta itu masih di bawah 4,8M, masih aman. Tetapi kalau tambah 500 juta itu lewati 4,8M, mending turunin. Jadi, ini kan masih ada 2 bulan nih, November, Desember, turunin aja, Pak. Gitu, supaya nanti tercapai angka yang sebenarnya. Gitu, Pak Acuang. Semoga terbantu, Pak. Ibu Mercy Balok. Oh, jadi omset setiap bulan selama setahun. Iya, Bu Mercy. Jadi intinya kalau punya omset di bawah 500 juta selama setahun, maka Ibu tidak usah bayar apa-apa, tidak usah lapor bulanan. Cukup lapor di tahunan nanti. Gitu, Bu Mercy. Semoga terbantu, Bu. Bapak Billy Chen, terima dividen dari PT November 2022 dan langsung diinvestasikan. Oke, untuk free pajak 10%, amannya kapan dividen tersebut baru boleh dipakai? 3 tahun setelah diinvestasikan, Pak ya. Kan Bapak November investasi nih. November 23, November 24, November 25 ya. November 25 Bapak sudah boleh tarik. Gitu sih, Pak, investasinya. Gitu. Semoga terbantu, Pak Billy Chen. Ibu Mercy Balok. Jadi apa perlu dibuat catatan atau perlu, Bu? Ibu perlu bikin catatan ya kayak ini, catatan seperti biasa, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, kemudian sampai Desember totalnya berapa. Gitu doang sih, Bu. Gitu doang. Tinggal bikin aja laporan catatan aja gitu sih, Bu. Catatan bulanan. Semoga terbantu, Bu Mercy. Ibu Gomez 5284. Kok kalau dari BP ada 2 rumah, Bapak maksudnya ya. Kalau dari Bapak ada 2 rumah, mewariskan rumahnya ke anak perempuannya. Ada buat akte warisan. Kalau Bapak meninggal, otomatis rumahnya jatuh ke anak perempuannya ya? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya iya, kecuali ada anak lain yang menggugat ya. Jadi yang namanya warisan itu ada undang-undangnya. Ada undang-undang warisan di Indonesia ini. Yang namanya waris itu kan istri punya bagian, anak punya bagian, gitu. Kalau dia mewariskan kepada salah satu orang saja, itu harus disetujui oleh yang lain, gitu, Bu. Harus disetujui oleh orang lain dalam aktenya tersebut. Nah, kalau yang lain tidak menyetujui, selama tidak ada tuntutan, maka si anak itu akan dapat. Tetapi kalau ada tuntutan hukum, maka ini jadi masalah. Gitu sih, Pak. Jadi warisan harus dibagi secara adil. Itu sih. Kalau dia tidak bagi secara adil, sepanjang tidak ada yang menggugat tidak ada masalah. Tetapi kalau digugat maka akan jadi gugatan hukum. Gitu, Bu Gomez. Semoga terbantu, Bu. Ibu Gomez, rumah ganti nama ke anak perempuan, kena bayar pajak kah? Nah, dari Bapak kasih ke anak, baik itu hibah maupun warisan, kan ada pajak penjual, pajak pembeli. Nah, pajak penjual yang 2,5% itu gratis, tidak usah bayar. Tetapi pajak pembeli yang 5% itu tetap harus dibayar ya, Bu. Tetap harus dibayar. Nah, yang 5% ini kenapa mesti dibayar? Ini bukanlah pajak, ya. Yang 5% ini adalah biaya balik nama. Jadi, administrasi untuk balik nama. Kan ini balik nama nih dari Bapak ke anak, gitu. Maka otomatis tetap dibayar yang 5%. 5% kalikan NJOP ya, NJOP terbaru. Tetapi yang 2,5% pajak penjual tidak usah bayar. Gitu, Bu Gomez. Semua terbantu, Bu. Ibu Helena, Tesco, sama-sama, Bu. Terima kasih. Ibu Mercy Balok,
Jadi apa harus ada catatan omset setiap bulan selama setahun? Perlu, Bu, perlu. Jadi, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai Desember berapa. Dicatat aja, Bu, perlu. Nanti ketika Ibu bikin laporan SPT tahunan, itu akan dimintakan data itu. Januari berapa, Februari berapa, akan ada dimintakan nanti di SPT tahunan. Gitu, Bu Balok. Semoga terbantu, Bu Balok. Ibu Santi Liu, Pak Awan mau tanya. Misalnya tahun 2020 ada sanksi denda beserta bunga sebesar 1,5 juta. Denda ini ditagih di tahun 2022. Berarti 1,5 juta ini menjadi beban pajak di tahun 2022 dan di koreksi fiskal 2022. Ini kan STP, Bu, ya. Kalau bentuknya adalah STP, betul, Bu, ini jadi beban di 2022 dan dikoreksi 2022. Kalau bentuk STP ya. Tetapi kalau bentuknya itu pembetulan SPT tahunan, berarti kan itu beban di tahun tersebut. Tahun 2020, tahun ini hanya bayar hutang pajaknya saja. Tetapi kalau bentuknya STP dan dibayar di sekarang, ya udah, berarti kan itu denda beban denda bunga pajak di tahun ini. Betul sih, Bu, betul. Dan di koreksi fiskal, iya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Santi. Bapak berprojek hadir. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, Bapak Ibu Helena. Kalau dari kakak ke adik atau dari paman ke keponakan, gimana kok? Oke, tidak boleh ya, Bu Helena. Tidak ada ceritanya dari kakak kasih ke adik atau dari paman kasih ke keponakan secara pajak. Tidak boleh secara pajak. Boleh-boleh saja, tetapi kena pajak ya maksudnya ya. Jadi, secara hukum boleh, tetapi secara pajak itu harus dibayar pajaknya, 30%. Bayar pajak progresif. Jadi, solusinya gimana? Dari kakak mau kasih barang ke adik, solusi pertama adalah kakak itu kasihkan dulu ke bapaknya, baru bapak kasih ke adik. Nah, gitu. Jadi, hibah dari kakak kasih ke bapak kan bebas pajak nih, itu kan bebas dari pajak. Nanti dari bapak kasih ke adiknya, itu baru bebas pajak lagi. Itu, Bu. Jadi 2 kali hibah. Oke. Dari paman juga sama nih. Dari paman mau kasih ke ponakan. Jadi paman itu kasih dulu ke bapaknya, terus bapaknya itu kasih ke bapaknya si keponakan, baru ponakan kasih ke anaknya, gitu. Pokoknya gini deh, hibah itu hanya boleh dari orang tua kandung ke anak kandung atau anak kandung ke orang tua kandung. Yang lain tidak usah, gitu. Ini hibah ya, ini hibah. Tetapi kalau warisan berbeda. Kalau warisan, maka dari siapapun ke siapapun itu boleh kalau warisannya. Semoga terbantu, Bu Helena. Bapak Mercy Balok, thanks Pak. Sama-sama, Pak. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu Meli, malam Pak Awan. Mau tanya, apakah menurut aturan perpajakan, pemilik PT boleh membuka toko dan menjual barang yang disuplai dari PT? Gimana? Pemilik PT buka toko dan menjual barang yang disuplai dari PT. Boleh-boleh saja, Bu. Kenapa tidak boleh? Dan apakah buka toko, dan apabila buka toko, apakah MPWP perlu lapor ke KPP dulu sebelum kepotong, Bu? Menja apa? Oke. Kalau buka toko, apakah MPP perlu lapor ke KPP dulu? Nggak usah lapor ke KPP, Bu. Langsung aja bikin MPP-nya. Jadi, ada satu PT, ada toko kan. PT itu punya MPP PT, toko itu punya MPP pribadi kan gitu. Nanti pribadi ini beli barang dari PT ini gitu kan, Bu. Boleh-boleh saja, Bu. Nggak ada masalah. Yang penting pakai harga normal ya. Bukan harga yang terlalu spesial gitu. Harga normal. Gitu, Bu. Gitu, Bu Meli. Nggak ada masalah. Boleh, Bu. Nggak ada masalah. Saya mau bantu, Bu Meli. Lanjut. Bapak Retami Imuts. UMKM di bawah 500 juta, kalau sudah bayar 0,5%, gimana kok? Terus mulai nggak usah bayar kapan kok? Oh, maksud Ibu kan sudah terlanjur bayar nih. Kalau sudah terlanjur bayar, ya udah, berarti kan dari Januari Ibu sudah mengaku punya omset 500 juta. Oke, tetapi ternyata Ibu punya omset di bawah 500 juta, gitu kan? Maka Ibu mulai sekarang berhenti bayar. Mulai bulan Oktober, kalau belum dibayar, udah nggak usah bayar lagi. Sudah. Nanti selama setahun ini tinggal dihitung aja. Yang Ibu bayar berapa, tambahin 500 juta, ya itulah omset Ibu. Gitu, Bu. Nah, untuk lebih detail mungkin Ibu perlu gabung aja ke ini komunitas kita ke siapatakutpajak.com. siapatakutpajak.com. Kalau biar enak gabung ke situ, kita bisa ketemu di hari Jumat. Gitu, Bu Retami. Semoga terbantu, Bu Retami Imuts. Ibu Titik Lucy, malam kok. Mengenai tukang bangunan yang kita gunakan jasanya untuk perbaikan gudang dan kantor, itu kita laporkan PPh 21-nya di non-pegawai atau pegawai tidak tetap kok. Nah, dua-duanya boleh, Bu. Kalau Ibu lapor sebagai non-pegawai, maka Ibu akan potong PPh 21 kan, 2,5% atau 3% kalau tidak punya NPWP. Oke.
Kalau Ibu lapor sebagai pegawai tidak tetap, maka Ibu bisa menghindari PPh 21. Gitu sih, Bu. Nanti kan kalau di bawah 4,5 juta sebulan, itu tidak kena PPh 21. Gitu, Bu. Tinggal pilih aja mau mana. Kalau saya sih lebih cenderung pakai yang pegawai tidak tetap. Gitu, supaya tidak kena PPh 21. Kalau saya gitu sih, Bu, cenderungnya ya. Tetapi kalau Ibu mau pakai bukan pegawai, supaya gampang, boleh juga. Potong 2,5 atau 3%. Gitu kan. Semoga terbantu, Bu. Titik Lucy. Lanjut. Bapak Agus Iksan. Oh, Iwan. Nih teman SMP, Bapak pejabat nih, Pak Agus. Lanjut. Ibu Jarnianeti. Apakah PTA dan PTB konsorsium, tapi pendapatan masuk ke rekening A dipotong PPh? Apakah untuk memberikan porsi PTB harus invoice lagi ke lagi ke PTA dan dipotong PPh lagi oleh PTA? Nah, ini agak bermasalah nih, Bu ya. Seharusnya konsorsium ini bikin PT baru, Bu. Jadi seharusnya konsorsium ini bikin rekening baru dan PT baru. Dan rekening baru dan NPWP baru. Gitu, Bu Jarni. Jadi PTA dan PTB bergabung menjadi sebuah konsorsium, dibuat aktenya, akte konsorsium, ini harus dibuat NPWP sendiri dan rekening sendiri. Itu yang betul ya. Nah, sekarang sudah terlanjur dipotong ke PTA, ke rekening A, ke rekeningnya PTA dan dipotong PPh di A gitu kan. Nah, supaya bisa kasih porsi ke PTB, betul nih, PTA mesti si PTB mesti bikin invoice ke PTA lagi, dan mengenai pemotongan ini, jawabannya iya sih. Jawabannya iya, mesti potong PPh 23. Gitu. Gitu sih, Bu. Coba nanti mekanismenya Ibu coba hitung-hitung lagi bagaimana caranya ya. Tetapi kalau memang jawaban pertanyaannya itu, jawabannya iya, perlu dipotong lagi. Itu sih, Bu Jani. Semoga terbantu, Bu. Nanti coba cek lagi gimana mekanisme yang detailnya, Bu. Semoga terbantu, Bu Jani nanti. Bapak Acuang 29. Dividen kan biar nggak kena pajak 10%, mesti dilaporkan selama 3 tahun. Misalnya, saya ada dapat dividen nilai 5 juta. Itu saya masukkan ke tabungan atau reksadana, itu bagaimana pelaporannya untuk 3 tahun itu? Oke, jadi Pak Acuang, nanti tahun depan, di awal tahun, kan Bapak mau lapor SPT tahunan nih. Nah, selain lapor SPT tahunan, Bapak juga mesti lapor satu laporan baru yang namanya e-reporting investasi. Ya, e-reporting investasi. Nah, di menu mana? Di KSWP. Di DJP Online, djponline.pajak.go.id, di menu yang namanya layanan, di layanan ada namanya e-reporting investasi. Nanti lapor di situ, Pak Acuang. Gitu. Itu tahun pertama kan. Tahun kedua, tahun depan lapor lagi. Tahun ketiga lapor lagi. Gitu ya, sebelum bulan Maret, sebelum 31 Maret. Seperti SPT tahunan. Sama seperti SPT tahunan. Gitu Pak Acong. Semoga terbantu Pak Acong. Lanjut, Ibu Mercy Balok. Pak, bisa dijelaskan nggak perhitungan pajak pasal 25 untuk WP badan yang disetor setiap bulan? Oke, gampang sekali Bu. Yang namanya PPh 25 itu adalah pajak tahun lalu dibagi 12. Udah sesimpel itu, Bu. Ya. Jadi PPh 25 itu adalah pajak tahunan tahun lalu dibagi 12. Sesimpel itu. Oke. Nah, mengenai teknisnya mungkin Ibu perlu ketemu sama penyuluh atau bisa gabung ke komunitas kita, Bu, di siapatagopajak.com ya. Nah, sesimpel itu sebenarnya sih. Gimana kalau ini tahun pertama? Kalau ini tahun pertama, maka dia tidak usah bayar dulu sampai akhir tahun. Nanti dia tahun depan Januari baru dia mulai bayar sesuai dengan hitungan tahun ini. Ya, pokoknya pajak tahun ini dibagi 12 adalah PP 25 tahun depan per bulannya. Gitu Bu Mercy. Semoga terbantu Bu Mercy. Bapak I Setiawan. Kalau atas omset UMKM saya masih di bawah 500 juta. Tetapi tiap bulan saya buat ID billing. Bolehkah? Bapak bikin ID billing bikin doang atau Bapak bayar? Kalau Bapak bikin ID billing doang tidak dibayar, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalau Bapak bikin ID billing dan dibayar, itu salah jadinya. Gitu ya. Jadi salah. Jadi yang sudah terlanjur bayar biarkan saja Pak. Yang sudah terlanjur bayar dibiarkan saja, sudah nggak usah bayar lagi sampai akhir tahun depan. Akhir tahun ini maksudnya. Gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Yang sudah bayar biarkan saja begitu. Yang belum dibayar nggak usah dibayar lagi. Gitu. Tetapi kalau cuma bikin ID billing nggak dibayar ya nggak masalah, bebas saja. Semoga terbantu Pak Is Setiawan. Ibu Imelda Iis. Uang hasil dividen harus disimpan 3 tahun. Apabila sebelum 3 tahun uangnya terpakai, sanksinya apa? Oke, sebelum 3 tahun tiba-tiba Ibu ada urgent nih, ada darurat mau pakai uangnya. Ibu ambil uangnya, maka yang Ibu ambil ini Ibu mesti bayar 10%. Sesimpel itu sih Bu, nggak ada masalah. Gitu. Anggaplah Ibu ambil 100, ada 100 juta contohnya, 100 juta. Yang Ibu ambil kan nggak semua.
mungkin Ibu ambil cuma 30 gitu ya. Nah, 30 inilah yang akan kena pajak 10%. Tinggal dibayar saja, beres Bu. Itu, nggak ada masalah. Gitu Bu, ini aja. Semoga terbantu Bu. Lanjut, Bapak Billy Chan. Orang tua hibah suatu harta ke anak yang sudah berkeluarga. Oke, karena satu dan lain hal, si anak pisah dengan pasangannya. Harta hibah tadi apakah masuk golongan ini? Masuk dong, masuk Pak, masuk. Jadi jadi mengenai harta gini ini sudah jelas secara hukum ya. Sepanjang mereka itu menikah secara resmi, maka harta hibah itu adalah harta gini. Oke, kecuali ada perjanjian khusus. Kecuali si anak ini punya perjanjian pisah harta dengan pasangannya bahwa harta dari orang tua saya itu terpisahkan dari harta bersama, itu boleh. Gitu sih Pak. Tetapi sepanjang tidak ada perjanjian khusus, sepanjang tidak ada perjanjian tertulis mengenai harta ini, maka harta yang sudah dihibahkan adalah harta bersama si pasangan ini. Itu Pak Billy, semoga terbantu Pak. Ibu Rina Priana. Hai Ko, halo Bu, mau tanya, untuk laporan pajak orang yang sudah jadi pengusaha kecil, ikut hitungan UMKM yang 500 juta itu Kak? Oke, ikut Bu, ikut ya. Jadi untuk orang yang usaha jadi pengusaha kecil, ikut UMKM kah? Jawabannya iya, otomatis langsung. Oke, kecuali ya, jadi UMKM itu tidak boleh untuk orang-orang tertentu ya. Untuk siapa? Yaitu pekerja bebas. Pekerja bebas tidak bisa menggunakan UMKM. Seperti apa sih pekerja bebas? Dokter, pengacara, konsultan pajak, konsultan lainnya, kemudian MLM, perusahaan asuransi, agen asuransi, pokoknya yang sifatnya pekerjaan bebas atau profesional itu tidak bisa menggunakan UMKM. Yang lainnya semua usaha bisa menggunakan UMKM yang dapat jatah 500 juta tidak kena pajak. Gitu Bu Rina. Semoga terbantu Bu Rina. Ibu Selvi Himawari, kok mau tanya, kalau kita sewa di mall, terus kita ada beli bangunan interior bekas tenan sebelumnya, apakah dikenakan PPh? Tidak sih, tidak. Ini kan kita beli ya, kita beli, maka Ibu tinggal bayar aja barangnya, tidak kena PPh. Bukan sewa itu bukan sewa, jadi bukan objek potong pungut. Itu sama aja beli barang gitu, tinggal beli barang aja, sama seperti beli barang gitu Bu. Nggak kena pajak sih. Saya mau terbantu Bu Selvi. Lanjut, Ibu Titik Lucy. Kalau ada pinjaman bank dengan jaminan ruko orang tua dan ruko tersebut dilaporkan di SPT Kakak, apakah itu bermasalah kok? Nah, bermasalah sih tidak Bu, cuman ini akan ditanyakan oleh AR dan Ibu mesti bisa jawab. Gitu, nggak ada masalah sih. Yang minjam saya, tetapi yang dijaminkan ruko orang tua. Ruko itu terdaftar di SPT Kakak. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga. Cuman secara pajak kan nanti si AR mau tanya, mau tahu gitu. Ya Ibu jelaskan apa adanya, nggak apa-apa. Itu emang harta punya bapak saya, cuma atas nama kakak saya di SPT Kakak, tetapi saya pinjam uangnya. Dan saya lapor hutang ini, karena kan ini saya yang minjam hutangnya. Nggak ada masalah sih Bu. Cuman tinggal jelaskan aja ke AR apa adanya. Gitu Bu Titik. Semua tenang tuh Titik, Bu Titik. Lanjut. Bapak Tabita 2910. Masih terbuka pendaftaran ya Ko Awan? Mengenai apa nih Bu Tabita? Mengenai apa? Kalau mengenai siapa takutpajak.com masih terbuka ya. Mengenai STP siapa takutpajak.com silakan teman-teman masih bisa masuk, masih terbuka di November ini masih bisa. Semoga terbantu Bu Tabita. Kita ketemu di live coaching di hari Jumat nih buat teman-teman yang STP, seru banget. STP itu kemarin sampai jam 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Hanya untuk ngobrol-ngobrol seputar perpajakan, seru sekali. Teman-teman silakan bergabung. Lanjut. Bapak Arif Salulur. Pak, mau tanya lagi. Kalau orang pribadi PPh final 500 jutanya, tahunnya sudah habis 8 tahun. 8 tahun? Oke. Ini nanti harus bikin neraca dan laba rugi atau bisa pakai norma, Pak? Makasih ya, Pak. Oh, jawabannya kalau orang pribadi bisa pakai norma, Pak. Ya, kalau orang pribadi bisa pakai norma, itu jawabannya ya. Setelah melewati 7 tahun, kan orang pribadi 7 tahun ya, bukan 8 ya. Setelah 7 tahun, dia boleh menggunakan norma, seperti zaman dulu. Gitu. Tapi solusi yang terbaik adalah bikin PT perorangan. Bisa kembali pakai 0,5% selama 3 tahun lagi. Gitu Pak Arif. Semoga terbantu Pak. Bapak Berproject, kok izin bertanya, PT perorangan apa bisa bergerak di bidang jasa? Jawabannya bisa Bu. Pak, industri dan perdagangan sekaligus ya? Oh, Bapak mau pakai jasa, industri, perdagangan sekaligus? Jawabannya bisa Pak, bisa sekali. Jadi satu PT tidak harus terikat ke satu jenis usaha, tidak ya. Satu PT mau punya 10 usaha juga boleh, nggak ada masalah.
Nah, nanti ketika Bapak bikin PT perorangan, di bagian perizinan Bapak bikin NIB-nya beberapa NIB itu boleh. Gitu. Jadi satu perusahaan boleh punya beberapa NIB, boleh punya beberapa KBLI, boleh punya beberapa KLU, boleh Pak. Cuman nanti ada satu KLU utama. Gitu. Nggak ada masalah, boleh Pak, silakan. Yang nggak boleh adalah omset ya. Jadi PT perorangan punya batasan omset maksimal 15 M setahun. Gitu. Kalau PT perorangan lebih dari 15 M setahun, sudah harus upgrade jadi PT biasa. Gitu Pak, per project. Semoga terbantu Pak berproject. Ibu Titik Lucy, oke kok terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Bu, sama-sama, sehat selalu. Lanjut. Ibu Retami Imut. Jadi omset tahun 2022 dihitung 500 juta ditambah omset yang sudah dibayarkan. Betul Bu, betul sekali. Kalau sudah terlanjur bayar padahal omset di bawah 500 juta. Betul Bu, betul. Ya, jadi yang dia sudah bayarkan dikalikan dengan 200 kan dapat omsetnya, ditambahkan dengan 500 juta. Itulah dia omset dia tahun ini. Gitu. Kita nggak usah ngomong real atau tidak real ya, itulah yang harus dia laporkan di SPT tahunan. Gitu Bu Retami. Semoga terbantu Bu. Mantap. Bapak Ibu Gomez, waris dan hibah tidak kena pajak ya kok? Oke, untuk hibah itu tidak kena pajak kalau dari orang tua kandung ke anak kandung atau anak kandung ke orang tua kandung. Untuk hibah ya. Untuk warisan itu dari orang meninggal kasih ke siapapun itu tidak kena pajak, bukan objek pajak. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk warisan supaya tidak kena pajak itu hanya boleh dari orang tua kandung ke anak kandung. Kalau warisan itu kepada siapapun itu bukan objek pajak. Gitu Bu Gomez. Semua bantu Bu Gomez. Ibu Selvi Wimahawari. Kok mau tanya lagi? Kalau kita sewa ke mall pada saat bayar wajib potong atau gimana? Kalau Ibu PT Ibu wajib potong ya 10%. Jadi kalau Ibu adalah CV atau PT perorangan, Ibu menyewa, maka Ibu harus potong 10%. Ibu bayarkan ke negara 10% pajak sewa. Oke. Kalau Ibu orang pribadi menyewa, maka Ibu tidak perlu potong karena orang pribadi itu tidak wajib memotong. Gitu. Biarkanlah si mall bayar sendiri, Bu. Nah, tergantung Ibu ya. Kalau Ibunya PT, badan, maka Ibu perlu potong 10%. Kalau Ibunya orang pribadi, Ibu tidak perlu potong. Biarkan si mall yang bayar sendiri. Gitu Bu Selvi. Semua terbantu Bu Selvi. Lanjut. Bapak Mariong Sioe. Kok warisan tanah dari Koko sudah meninggal ke adik. Apakah termasuk objek tidak kena pajak? Jawabannya iya ya. Kedua orang tua sudah meninggal. Jawabannya iya. Jadi Pak Mario, orang yang menerima warisan itu bentuknya itu kan ada surat warisnya tuh, mungkin ada surat waris atau akte warisan. Nah, itu sudah kuat, pegang itu aja Pak. Jadi dia punya pegangan akte waris atau surat waris dari kakaknya kepada dia, maka itu sudah buka objek pajak. Dia tinggal laporkan saja di SPT, dia laporkan di SPT dia, dan dia juga laporkan di bagian bukan objek pajak sebagai penghasilan warisan. Gitu Pak. Itu sudah clear buka objek pajak. Semoga terbantu Pak Mario Sio. Lanjut, Bapak I Setiawan. Saya tidak bayar hanya buat ID billing. Oh, nggak ada masalah, Pak. Kalau buat ID billing itu kan cuman bikin ID billing doang, nggak ada masalah, Pak. Jadi, bikin ID billing bukan berarti terhutang pajak ya, tidak ya. Bikin ID billing itu cuman apa ya, istilahnya cuman register doang, tapi nggak bayar, nggak ada masalah. Nanti kan dia akan kadaluarsa sendiri. Gitu, Pak I Setiawan. Semoga terbantu, Pak I. Ibu Retami, Undang-Undang PPh sampai kapan kok? Tahun 2023 nggak perlu bayar lagi ya PP 23 ya? Oh, maksud Ibu kan PP 23 ya? PP 23 itu untuk orang pribadi maksimal 7 tahun. 7 tahun sejak dia punya NPWP. Gitu sih, Bu. Kalau badan, kalau CV kan 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Nah, setelah berakhirnya masa ini, maka bisa menggunakan tarif umum. Gitu sih, Bu. Nah, kalau orang pribadi itu biasanya berakhir sampai Desember 2024. Mulai Januari 2025 dia sudah berganti. Gitu Bu Tami. Semoga terbantu Bu Tami. Lanjut. Bapak Gebi Siuchen. Malam kok. Malam Pak Gebi. Apa Ibu Gebi? Kalau orang pribadi kerja jasa konstruksi, apakah bisa pakai tarif UMKM atau harus pakai tarif norma? Makasih kok. Orang pribadi boleh Bu pakai tarif UMKM. Boleh. Boleh UMKM. Boleh sih. Nggak ada masalah. Gitu. Cuma lihat omset ya. Kalau omset yang di bawah 4,8 masih boleh. Kalau omset lebih dari 4,8 sudah tidak bisa tarif UMKM. Gitu sih, Bu. Boleh sih orang pribadi pakai UMKM. Gitu. Semoga terbantu Bu Gebi. Bapak berprojek. Siap, terima kasih jawabannya sangat mencerahkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lanjut, Bapak Yanto. Pak Awan, hibah tanah atau rumah untuk anak tidak kena pajak finalnya.
Jawabannya tidak, Bu. Pak. Tapi kalau hibah untuk istri, apakah wajib bayar PPh final? Maksud Ibu PPh final itu PPh 2,5% kan ya, Bapak ya. Nah, sepanjang terjadi tidak sih, tidak. Kalau hibah kepada istri maupun kepada anak, yang namanya pajak penjual yang 2,5% tidak usah bayar. Karena kan ini hibah. Itu Pak. Tinggal dibuktikan dengan surat hibah atau akte hibah. Gitu. Kepada istri juga sama. Kepada istri itu satu satuan. Tetapi yang 5% tetap masih dibayar ya. Yang pajak pembeli yang 5% BPHTB tetap harus dibayar. Semoga terbantu Pak Yanto. Ibu Gomez, terima kasih kawan. Terima kasih sama-sama Bu. Lanjut. Bapak Ibu Retami Imut. Padahal ngelanjut PP 23 dari tahun sebelumnya belum sampai 7 tahun. Apakah seperti tadi perhitungannya, seperti tadi omset di bawah 500 juta, akan kena tetap omset 500 juta ditambah yang sudah dibayar? Akan Bu, akan kena seperti itu. Yang 500 juta itu mulai berlaku 2022. Ya, jadi mulai 2022 yang UMKM akan kena masalah ini kalau dia membayar sebelum dia punya omset 500 juta. Gitu. Jadi untuk semua UMKM di tahun ini 2022 ini kalau dia bayar sebelum omset 500 juta, maka otomatis dia mesti mengakui punya omset lebih dari 500 juta di bulan tersebut. Gitu, Bu. Semoga terbantu Bu Ritami. Ibu Ritami, yang UMKM tarif di bawah 500 juta nggak kena bayar pajak. Betul, Bu. Jadi seharusnya tidak usah bayar pajak ya untuk ini bawah 500 juta. Gitu. Bapak lanjut. Bapak Yudi Ijut. Kawan, tolong tanya. Kalau bikin SPT, kan biasanya kan ada penambahan harta. Nah, biasanya yang dinilai wajar itu nambah berapa persen dari total omset setahun. Oke. Jadi gini, mengenai kewajaran, ini kita mesti ngikut ke KLU, Pak. KLU ya. Contohnya ini, KLU pedagang baju contohnya. Seorang pedagang baju, KLU-nya itu, normalnya itu punya profit 30%. Oke, normalnya pedagang baju punya profit 30%. Nah, 30% profit ini akan dia gunakan untuk biaya hidup dong. Dia pakai untuk biaya hidup kan. Nanti sisanya barulah dia pakai untuk menambah harta. Nah, biasanya maksimal tuh mungkin sekitar 20% lah. 20 sampai 25%. Gitu. Itu ngomong wajar, Bu ya. Ngomong wajar ya. Tetapi seharusnya bikin SPT itu tidak menilai wajar begitu. Bikin SPT itu harus menilai kondisi sebenarnya. Itu yang betul, Pak ya. Bukan menilai wajar begitu, tetapi kondisi sebenarnya. Gitu. Nah, tapi kalau Bapak ngomong wajar ya segitu. Kalau ngomong wajar ya sekitar 20%, 25%. Kalau dia pakai KLU yang 30%. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Yudi. Ibu Retami itu bagaimana ya, kok? Tadi mengenai apa, Bu? Mengenai yang 500 juta ya. Pokoknya kalau di bawah 500 juta, tidak usah bayar pajak. Nah, kalau dia sudah terlanjur bayar, maka dia harus mengakui punya omset lebih dari 500 juta tahun depan. Nggak ada masalah kok. Omset besar nggak ada masalah, Bu. Kan yang penting dia sudah bayar pajaknya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Ibu Retami. Bapak Yudi, kalau punya toko di beberapa tempat, apakah diperlukan MPWP cabang? Jawabannya iya. Apa bedanya kok kalau kita nggak pakai MPP cabang, namun omset itu total semua? Jadi gini Pak, yang penting omsetnya itu di bawah 4,8 M, maka Bapak gabungin aja deh. Kalau saya sih gitu ya, gabungin aja di bawah 4,8 semua ke induk, sepanjang tidak disuruh bikin MPP di cabang, gitu. Tetapi kalau orang pajak yang di cabang datang ke toko, disuruh bikin MPP cabang, maka terpaksa dibikin. Gitu. Karena menurut undang-undang yang betul adalah di setiap cabang harus punya MPP cabang. Itu yang betul, Pak. Itu sih. Gitu. Jadi apa bedanya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Kan toh ujung-ujungnya digabung juga kan? Gitu. Cuman menurut peraturan masing-masing cabang harus punya MPP masing-masing. Nah, kalau saya sih biasanya sepanjang belum dipanggil, belum disuruh ya saya nggak bikin cabang. Gitu. Tetapi kalau udah datang orang pajaknya ke toko, ya terpaksa kita bikin MPP cabang. Gitu Pak Yudi. Semoga terbantu, Pak. Lanjut. Bapak Tony Setiawan, makasih bos. Oke. Makasih bos, sama-sama. Oke. Itu teman-teman ya sudah lewat jam 9:09. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir semua. Ramai sekali hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan tetap ada lagi live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan ingat teman-teman, di bulan November ini kita masih lanjut ya program terbaik dan terdahsyat di dunia pajak ya tahun ini, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak ya. Ini adalah program yang pelatihan untuk membantu teman-teman berani menghadapi petugas pajak ya, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, sampai berani berdebat dengan oknum pejabat brengsek gitu ya.
tanpa perlu bayar konsultan pajak gitu. Daripada teman-teman bayar mahal konsultan pajak, mending Anda hadapin sendiri gitu dengan cara bergabung di komunitas kita sendiri, itu kita semua gitu. Jadi teman-teman kalau masih ada yang takut dengan petugas pajak, masih takut ketemu AR, nah program STP ini tepat untuk Anda ya. Nah, silakan teman-teman bisa bergabung di www.siapatakutpajak.com ya teman-teman. Dan khusus November ini masih ada diskon 80% dan masih ada live coaching di setiap hari Jumat malam buat teman-teman semua di komunitas yang eksklusif ini. Oke. Ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman Ibu Retami. Begini kok, orang pribadi menggunakan PP23 dari tahun 2020. Kemudian 2022 lanjut bayar. Gimana kok? Tetap yang 500 juta tadi ya? Betul, Bu, ya. Jadi tahun 2022 dia akan berbeda cara bayarnya. Untuk tahun sebelumnya dia kan menggunakan 0,5% langsung tuh. Untuk tahun ini 2022 otomatis dia perlu hitung ulang. Kalau dari 0 sampai 500 juta tidak usah bayar. Nah, setelah 500 juta baru bayar. Nah, kalau dia sudah terlanjur bayar, maka otomatis dia mengakui 500 juta tuh di depan. Gitu, Bu. Nah, coba Ibu kalau lebih enak gabung aja Bu ke kita, ke komunitas kita, ke komunitas STP biar rame-rame di situ ada grupnya, kita bisa diskusi langsung di grup itu dan ada live coaching-nya nanti di hari Jumat malam. Gitu Bu Retami. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Terima kasih semua sudah hadir di live Instagram. Kita akan jumpa lagi di hari Senin malam jam 8 di minggu depan. Sampai jumpa semua. Terima kasih.